Balik lagi nih sama gue di sini ya, Ciko di sini ya. Dan gue kedatangan tamu lagi, kali ini cowok bukan cewek. Oke, langsung aja bisa kasih tau nama lengkap sama nama panggilan lu dulu. Halo guys, nama aku MCUki Daria. Siapa? MCUki Daria. MCU. MCUki MCU. SYUKI. Oh, MCU. Ya, Oh. MCUki Daria. Wow, keren banget. Siapa? Uh, MCU. M tuh M titik spasi Syuki Daria. Muhammad gitu maksudnya. Iya, Muhammad Syuki Daria gitu. Muhammad Syuki dari oke. Iya. Panggilannya? Aku panggilannya tuh Arya. Arya. Tapi aku dari SMA dan sebelum-sebelumnya tuh biasanya dipanggil Uki. Oh. Tapi semenjak kuliah ganti nickname jadi Arya. Ganti nama gitu ya, jadi Arya. Oke. Jadi sebelumnya Syuki, jadi Arya. Iya. Kalau gue manggil Syuki nggak apa-apa? Sampai. Enggak ada, gue tau panggil Arya. Oke, lalu panggil Ari berarti ya? Hah? Ari panggilnya? Ya. Ari. Oke Ari. Mungkin gue langsung aja nih, langsung untuk membuktikan kalau lo nih anak ITB apa bukan gitu. Gue pengen tahu NIM lo coba sebutin berapa nih? NIM gua 16922 028. 028. Wah, lu awal-awal tuh berarti. Iya. Berarti lo kalau tangan-tangan tuh di awal-awal tuh, nggak usah lu cari-cari dulu. Ada fun fact juga. Cepet ya? Ada fun fact juga di 028. Oh iya, oke nanti mungkin kita akan ngasih. Oke. Tadi gue udah bisa jamin kalau lo anak ITB ini. Nah, gue pengen tahu lebih intim lagi tentang lo. Gue pengen tahu tempat tinggal lo. Tapi sebenarnya gue pengen tahu banget lebih ke lo tuh tinggalnya di mana, lo kecilnya di mana, dan lo besar di mana. Gua kecil dan lahir dan berkembang di satu kota yang sama di Palembang, Sumatera Selatan. Palembang. Pempek ya? Ya, kota Pempek. Pempek. Oke. Jadi lu memang dari lahir udah di sana, kecil SD, SMP, SMA di sana. Sampai akhirnya lu pindah ke sini merantau. Itu merantau? Lebih tepatnya aku ke Bandung karena kakak perempuan sama kakak laki-laki aku tuh di ITB juga. Oh, jadi udah ada backingan gitu kalau mau ngerantau di Bandung. Oh, jadi kakak lu memang udah ngerantau sebelumnya. Udah dibuka jalur duluan oleh kakak-kakak. Oh, jadi akhirnya lu mau mengikuti jejak kakak lu untuk merantau. Iya. Dan gimana perasaan lu untuk ngerantau ini? Ada perbedaan nggak sama lu dulu di Palembang gitu kan? Yang jelas ngerantau lebih bebas. Betul. Tapi setuju. Karena awal-awal banyak gak tahu ya, jadi ngerantau awal-awal banyak salah makan lah, muntah. Oh iya benar. Banyak sakit. Ya coba-coba lah ya, apa itu oke. Biasa. Betul. Oke, jadi kita udah tahu nih ya tempat tinggal lu, dan kalau yang gua tahu sih, yang gua lihat ya, lu itu benar-benar dari awal benar-benar di situ. Ya konsisten sih. Oke. Selanjutnya mungkin gue mau ngomongin tentang keunikan lu nih, karena gue lihat kayaknya lu lumayan unik dari, karena tadi tuh ya gue wawancara tuh biasanya pindah-pindah mereka tempat tinggalnya, kayak misalkan tadi ya di Jakarta, tiba ke mana gitu. Nah ini lu tetap di sini, jadi menurut gue lu agak ada keunikan dari segi itu. Nah gue pengen tahu keunikan lu nih, apakah gimana nih maksudnya? Keunikan lu apa? Jadi yang NIM tadi yang orang lain nggak tahu. Oh, ya fun fact aja nih. NIM gua kan 028. Yup. Jadi itu samaan dengan ulang tahun gua. 28 Juni. 28. Itu udah unik ya. Terus keunikan kedua nih, orang jarang yang punya. Jadi gua hobi makan nasi pakai meses. Atau wah, ini unik nih. Bentar, gua cut dulu nih. Atau nasi sama keju. Nasi sama mesis atau sama keju? Iya, betul. Oke, kalau sama keju gua masih oke lah. Oke. Soalnya ya kalau keju tuh masih cocok, kalau misalnya asin sama ya nasi asin gitu ya, masih bisa lah. Sama meses nih gimana nih? Jadi ibaratnya tuh nasi itu kayak nasi ada di kue nih. Ini kue nih. Nasi itu bagian bolunya, sedangkan meses itu bagian toppingnya gitu. Jadi lu makan nasi mes itu kayak dessert, kayak kue, kayak dessert. Ya dessert cuma hangat. Begitu. Berarti lu makan nasi coklat gitu? Nasi coklat. Oh wow, ini justru unik. Maksud gue apa yang enak gitu? Maksudnya apa yang kenapa enak gitu? Lebih kayak soalnya gue kebiasaan mikirnya nasi itu kan juga ada sedikit manis. Iya. Ditambah itu manis juga. Lebih ke kayak kebiasaan mungkin ya dari SD. Dari SD udah
Karena apa? Apa karena emang dicekokin sama orang tua lu juga kayak gitu? Kalau nasi keju tuh terinspirasi dari kakak perempuan aku ya. Jadi dia waktu itu makan nasi keju, aku nyicip, kok enak. Nah, terus kalau nasi meses tuh eksperimen gitu. Nasi meses penasaran. Enak gue tuh. Ya, waktu itu tuh lagi ditinggal pergi kan, orang tua aku lagi jalan atau lagi kerja gitu. Nah, aku lumayan lapar gitu. Ada nasi, terus lauknya nggak ada. Jadi aku Simple taruh ya. nasi, gua taruh meses, dimakan kenyang. Jadi lu kalau dalam keadaan darurat bisa lo ya, Pak. Ya, Nasi sama meses doang bisa ya. Iya, Oke. gitu kenyang. Oke, ini jujur nih paling unik dari semua wawancara yang pernah gue wawancara unik nih jujur. Oke, lanjut ke iya gini ya. Kalau gua lihat ya tadi kan lu bener-bener konsisten dari lu lahir sampai lu SMA ya. Itu lu di paling terus, gak kemana-mana, gak beda kemana-mana. Nah, gua pengen nanya hobi lu dari lu kecil emang beneran sama atau beda-beda? Sama. Berarti sama nih. Hobi lu Jadi juga sama. dari SD kelas Iya dari SD. Dari kecil sama. Dari SD kelas 6 aku udah hobi gitar. Oke, main gitar. Terus ya hobi gitar ya. Terus dari kecil juga karena orang tua aku hobinya main tenis. Jadi satu keluarga tuh diajarin main tenis. Jadi aku juga hobi main tenis. Oh, gitu. Terus sama yang baru-baru ini aku liburan semester mulai belajar hobi baru lagi yaitu fotografi gitu. Oh. Jadi itu alasannya aku ikut panitia OSKM di dokumentasi buat belajar fotografi. Oh ya, oke, keren. Nah, tadi kan lu sempat nyinggung apa kalau komunikasi kayak jadi alat musik. Nah, Alat musik lu mainnya apa? Gitar. Selain gitar, pengen apa? kalau pengen sih pengen piano ya Piano ya, keren ya. estetik. Pianonya pengennya yang klasik apa yang Piano klasik biar bisa main jazz. Oh iya, Cowok jazzy gitu. Asik cowok jazzy. Kayak gitu. Oke. Nah, terakhir nih sebenarnya pertanyaan paling pamungkas nih sebenarnya kayak alasan lu. Ya, ini krusial juga sih. Alasan lu kenapa sih sebenarnya lu pengen masuk aero gitu? Kenapa lu pengen masuk teknik dirgantara gitu? Kenapa ngambil yang lain? Ini menurut gua alasannya klise, cuma menurut orang lah gua denger kayak gak ada yang pakai alasan ini gitu. Kenapa tuh? Jadi gua terinspirasi sama almarhum B.J. Habibie. Jadi dia tuh gua awal kan nonton tuh filmnya itu ya, Habibie Ainun kan. Ya. Dia jadi yang 1, 2, 3 tuh ya, yang satu sih yang paling berkesan sih. Oh ya. Jadi dia kayak jadi insinyur penerbangan gitu di Jerman kan. Nah itu aku kayak keren gitu, jadi terinspirasi. Awal masuk FTMB udah ngincer dirgantara. Oh iya. Tapi di pertengahan aku ganti ke mesin, soalnya Habibie lulusannya satunya mesin di ITB. Tapi ya endingnya tetap dirgantara, soalnya aku mikir mending langsung penjurusan, soalnya peluang untuk bisa S2 penerbangan di Jerman juga lebih luas. Ya enggak? Jadi itu alasannya. Oke, jadi itu alasan lu. Jadi dia alasan lu ya karena almarhum B.J. Habibie. Akhirnya itu yang motivasi lu supaya masuk dirgantara karena memang dia ada di dunia aviasi kan. Iya betul. Oke, thank you banget nih buat karena lu udah mau wawancara sama gue, kasih lu. Thank you banget. Thank you banget. Thank you.